wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Karimul Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqq wal butlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin fawzul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladhina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadhuna al-Qur'an bit-tajwid wal itqan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadaratul nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mauidhah hasanahnya, wabil khusus para pengurus LMY Banyuwangi dan LMY Bali, hadirin hadirat semuanya, asatidzah dan ustadzah yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sangat agung kepada kita semua dan kontinu, tidak pernah jeda dari kita walaupun satu detik. Sehingga karena kontinu, karena terus menerus ini, kadang-kadang nikmat Allah tidak dianggap sebagai nikmat karena dianggap biasa. Sebagaimana orang tua kita sangat baik kepada kita, ya, tidak mengharapkan dari kita memberikan makan, memberikan pakaian, memberikan semuanya yang dibutuhkan diberi oleh orang tua, ya, dengan keikhlasan, ya, karena terus menerus diberikan oleh orang tua, ya. Nah ini kadang-kadang kita semua tidak merasa bahwa itu kebaikan yang agung dari orang tua. Terus kadang-kadang baru diajak jajan temannya, ya, dijajankan diajak jajan bakso satu tuung, satu porsi, mengingatnya sebulan tidak hilang-hilang. Wah, teman saya baik, tapi orang tua yang memberikan berapa mangkok bakso itu, ya, berapa makanan yang sangat banyak, tapi tidak diingat-ingat karena kebaikan orang tua yang terus menerus. Sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kita terus menerus, sehingga kenikmatan ini kadang-kadang tidak kita perhatikan dan tidak merasa bahwa itu nikmat. Maka dari itu marilah kita mengingat-ingat nikmatnya Allah yang sangat agung, yang diantaranya kita semua lahir di dunia jadi manusia. Padahal saya yakin tidak ada yang mengusulkan kepada Allah saya supaya nanti kalau lahir jadi manusia. Ada ibu-ibu? Pasti tidak ada. Alhamdulillah jadi manusia. Ini nikmat yang agung dari Allah. Karena apa? Karena manusia itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah dan sudah dinyatakan oleh Allah, laqad karramna bani wa laqad Jadi Allah sudah menyatakan sendiri di dalam Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh betul kami telah memuliakan anak turun Nabi Adam. Maka kita harus selalu
merasa syukur bahwa kita jadi manusia. Jadi kita harus apa ya? Kalau kita bertemu kerbau, kita harus ingat pada Allah. Wah, saya tidak jadi kerbau ya. Apalagi bertemu anjing, wah, alhamdulillah kita jadi manusia, tidak jadi anjing ya. Jadi jangan sampai kita mau ya dinisbatkan kepada kera ya, atau dinisbatkan kepada monyet ya. Kita tidak turunnya monyet, tapi turunnya Nabi Adam yang agung ya. Jadi kita semua ini ada yang orang desa, ada orang kota. Yang penting tidak orang hutan saja ya. Ini. Dan bentuk kita adalah bentuk yang sangat indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah. Jadi kita itu indah sekali ya. Kalau nggak percaya nanti mampir ke Bondi ya, yang lengkap di Surabaya. Nanti mendekati monyet, kira-kira ganteng mana ya, atau kira-kira cantik mana. Tidak ada bandingannya ya. Ada yang kakinya 4, ada yang 2, ada yang kaki banyak, ada yang tidak pakai kaki, pakai perut jalannya. Tapi yang seperti manusia tidak ada, 2 kaki 2 tangan, itu tidak ada. Monyet itu 4 kaki, tapi kaki depan kadang-kadang digunakan untuk tangan ya. Lihat kalau jalan di alam bebas pasti dengan 4 kaki. Hanya kalau kita hanya ditontonkan, nah itu kadang berjalan 2 kaki. Itu namanya yang asli 4 kaki. Jadi kita harus selalu mengingat nikmat Allah. Itu yang berarti kita harus merasa senang. Jadi kita diberikan sebagai orang yang paling indah, makhluk yang paling indah. Tapi kadang-kadang masih tidak menerima ya. Yang hidungnya kurang mancung, nanti dioperasi ya. Operasi plastik. Yang giginya kurang rajin, wah, diberi apa itu pagar ya, dan lain sebagainya. Mestinya sudah baik sekali tapi masih merasa kurang ya, ini harus kita mensyukuri dengan senangnya hati. Syukur itu yang paling penting di dalam hati, merasa gembira, merasa senang. Dan yang paling agung nikmat Allah adalah kita digolongkan orang yang beriman. Jadi nikmatul iman ini adalah yang paling agung daripada nikmat-nikmat Allah, karena dengan kenikmatan iman inilah yang akan menjadikan kita bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada iman pasti tidak akan bahagia di akhirat. Tanpa iman pasti KTP neraka itu. Kalau ada iman akhirnya akan ke surga. Tapi kalau tidak pakai amal soleh, ini harus mampir ke area neraka dulu ya. Rest area neraka. Karena syaratnya masuk surga itu alladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Maka alhamdulillah kita semua sudah beriman, tinggal kita menjaga iman kita. Jangan sampai iman kita hilang, jangan sampai iman kita ini dijual ya. Tapi harus dijaga betul-betul supaya kita nanti termasuk golongannya ashabul jannah, penduduk surga. Tinggal kita menyempurnakan amal soleh. Apa amal soleh? Ya yang ada di dalam Al-Quran itu ya amal soleh semua, dan itu harus kita laksanakan. Maka Quran ini tidak hanya menerangkan mengenai sholat, zikir, baca Quran, tapi segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk
kepentingan dengan orang dan orang, ya. Berhubungan orang dan orang ini ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kita melaksanakan Al-Quran pasti akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan dalam nazmnya, jami'ul ilmi fil qur'anila taqasara anhu afhamur rijal. Segala ilmu, ya, itu ada dalam Al-Quran. Namanya segala itu ya semuanya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Kalau agama sudah jelas ya. Ilmu umum ya, ini ada dalam Al-Quran. Lakin taqasara anhu afhamur rijali, hanya saja pemahaman pakar-pakar ilmu, orang-orang alim ini di dalam memahami tidak sampai. Biasanya taunya kalau sudah nanti ada penemuan baru, oh ternyata Quran sudah menerangkan. Jadi Quran sudah menerangkan, tapi pemahamannya yang diterangkan ini kurang sempurna. Taunya, pahamnya sempurna ketika ada penemuan-penemuan baru. Quran sudah menerangkan. Nah, marilah kita perdalam Al-Quran ini. Tidak hanya kita baca saja, tapi setelah kita baca, pahami artinya, dan kita amalkan isinya. Itu yang penting. Jadi, supaya kita amalkan isinya, ya. Karena isinya ini merupakan suatu yang harus kita kerjakan dan yang akan membahagiakan kita semua. Maka di dalam Al-Quran ini ada ilmu yang umum-umum, ada ilmu matematik, itu ada dalam Quran, ilmu antropologi, bahkan ilmu seksiologi, ya. Mudah-mudahan ya, tidak paham semua. Hubungan antara suami istri itu sudah ada pendidikan seks di dalam Al-Quran. Maka kalau kita pelajari ya akan bahagia semuanya. Cara makan bagaimana, cara tidur berapa jam, dan lain-lain. Perdagangan ada, ilmu waris ya, ilmu pernikahan, ini semuanya diterangkan. Maka jangan hanya kita pelajari membacanya saja, tapi memahami isinya dan kita amalkan. Itu yang paling penting. Maka karena Quran ini banyak barokahnya, ya, dipelajari saja sudah menjadi orang yang terbaik, dibaca saja menjadi orang yang terbaik. Tapi ya jangan hanya itu saja, ya. jangan hanya itu saja. Kadang-kadang membacanya saja juga masih belum bisa istiqomah, ya. Misalnya kan kita sebagai orang Islam ini harus selalu mewiridkan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, utamanya guru-gurunya, ya. Jangan guru-gurunya memerintahkan santrinya, kamu harus rajin membaca, tapi gurunya tidak pernah baca sedikit, ya. Ini jangan sampai, ya. Rugi nanti, ya, rugi. Dan ini memang godaannya sangat banyak sekali, ya. Godaannya untuk membaca Al-Quran ini sangat banyak. Maka walaupun begitu, kita harus mewajibkan diri untuk selalu baca Quran. Karena dengan membaca Quran akan menghasilkan barokah yang sangat banyak bagi keluarga-keluarga kita. Maka Nabi selalu menganjurkan aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah baca Quran di rumah kalian. Di masjid sudah banyak, tapi rumahnya jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaqu 'ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Al-Quran, yaqillu khairuhu, kebaikannya sedikit saja. Wa yaksuru syarruhu, dan banyak kejelekan. Mau
rumah kita banyak jeleknya, sedikit baiknya. Nah, itu nggak mau. Dan kalau nggak mau ya aksiru min tilawatil Quran, perbanyak baca Quran. Perbanyak itu ya bacanya lama, dan keluarga ini juga, antar keluarga ini juga membaca semua. Jangan orang tuanya saja yang baca, yang lainnya tidak baca. Itu namanya perbanyak. Jadi perbandingannya orangnya juga yang ada di situ membaca Quran yang banyak, dan juga jumlahnya yang tidak baca ini juga banyak. Nah itu nanti rumahnya akan banyak kebaikannya, berarti akan banyak barokahnya. Wa yudayyaku ala ahli, dan penduduknya kalau rumah yang kurang badi untuk baca Quran, wa yudayyaku ala ahli, penduduknya akan disempitkan oleh Allah. Disempitkan ini bisa juga sempit hatinya. Kalau hatinya sempit biasanya apa? Cara Jawanya sumpek. Kalau hatinya sumpek, hatinya sempit, selalu marah-marah ya. Siapa saja dimarahi ya. Istrinya tercinta saja dimarahi ya. Suaminya juga dimarahi ya. Karena apa? Hatinya sumpek gitu ya. Disempitkan oleh Allah. Nah, kalau dimarahi, yang dimarahi tidak salah ya pasti tidak mau, akan balas marahnya, maka marah-marah artinya akan bertengkar, tidak bisa tentram, tidak bisa sakinah. Maka mungkin kalau ada yang pertengkaran ini ya kurang bacanya Quran, harus dievaluasi ya. Ini mohon, karena saya jam 9 itu mesti memang ada undangan, jadi saya perkirakan kan subuh sudah sampai sini ya, biasanya sih kan begitu, kemudian sampai jam 6, jam 7 biasanya sudah selesai, tapi ternyata ini jam 8 baru masuk dan baru kasih belum sempurna. Nah, maka kami mohon maaf karena ini memang acara khataman dari cabang Pondok Si yang ngambil Quran, ada khataman anak-anak dan saya termasuk diberi acara ya. Ini sementara itu nanti kalau memang mau menunggu ya monggo mawon, tapi kalau tidak saya mohon maaf, ini kami cukupkan sekian karena sudah di bel dari sana, sekarang sudah jamnya untuk acara saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ziarah dengan semua ini diterima oleh Allah dan menjadikan ilmu kita dan rezeki kita diberikan barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Putra-putra jadi putra solih solihah, ahli ilmi, ahli khair, ahli Quran. Nanti kalau ada masalah-masalah bisa dikumpulkan dulu. Nanti kalau saya datang insya Allah, kalau saya bisa saya jawab. Ini sementara itu ya, mohon maaf ya, dan ini snack-snack yang ada walaupun sekadarnya bisa dimakan dulu, bisa istirahat, bisa ziarah, nanti bisa juga ziarah di Mbah Sunan Kudus. Nanti kalau ini ingin bertemu lagi ya nanti bisa kesini lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.